Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, ketemu lagi nih dengan kami, Tax Community Web Universitas Pekalongan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inayatul Maula dari Prodi Akuntansi semester 2. Kali ini kita akan membahas latihan soal perpajakan 1 nih. Semoga bisa bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk mempersiapkan UTS besok. Langsung saja soal pertama. Mengapa setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban membayar pajak? Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban membayar pajak karena pajak merupakan pungutan wajib yang berlaku untuk seluruh warga Indonesia, yang dimana dapat membantu memperlancar pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah, sehingga negara bisa semakin maju dan masyarakatnya dapat hidup layak dan sejahtera. Next, soal 2A. Pada tahun 2017, Tuan Ali menikah dengan Nyonya Ani dan mempunyai anak. Selain itu, Tuan Ali mempunyai kedua orang tua yang sudah menjadi tanggungannya karena sudah tidak mempunyai penghasilan. Nyonya Ani juga bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Hitunglah penghasilan tidak kena pajak dari Tuan Ali tersebut jika perhitungan penghasilannya tidak digabung dengan penghasilan istri. Maka penyelesaiannya, PTKP Tuan Ali yaitu K/3 dari WP pribadi sebesar 54 juta, kemudian WP kawinnya sebesar 4.500.000, kemudian tambahan 3 tanggungan sebesar 13.500.000, kemudian dijumlahkan menjadi 72 juta. Next, 2B. Danar pada tahun 2016 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 185.500.000. Besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Danar adalah penyelesaiannya PKP Danar sebesar 185.500.000. Kita kurangi 50 juta untuk dikalikan dengan tarif 5%. Maka 5% dikali dengan 50 juta, maka hasilnya 2.500.000. Kemudian sisa dari pengurangan tersebut sebesar 135.500.000. Kita kalikan dengan tarif 15%. Maka 15% dikali dengan 135.500.000. Maka hasilnya 20.325.000. Kemudian kita jumlahkan menjadi 22.825.000. Next, soal 3A. Tuan Agus sudah menikah dan mempunyai anak kandung dan 1 anak angkat. Bekerja pada PT Sumber Jaya sebagai pegawai tetap sejak 1 Januari 2018. Gaji sebulan Tuan Agus sebesar 7.500.000. PT Sumber Jaya membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. PT Sumber Jaya membayar iuran pensiun Bapak Agus ke dana pensiun yang pendirinya disahkan oleh Menkau setiap bulan sebesar 150.000 dan Bapak Agus membayar pensiun sebesar 50.000. PT Sumber Jaya juga membayar premi kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 0,5% dan 0,3% dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan Agus. Penyelesaiannya itu gaji sebulan sebesar 7.500.000. Kemudian penambahannya itu ada premi kecelakaan kerja yaitu 0,5% dikali dengan gaji sebulan 7.500.000, maka hasilnya 37.500. Kemudian ada premi jaminan kematian yaitu 0,3% dikali dengan 7.500.000, maka hasilnya 22.500. Kemudian dijumlahkan menjadi 60.000. Kemudian menghitung penghasilan bruto dari gaji sebulan 7.500.000 ditambah dengan jumlah penambahan 60.000, maka hasilnya 7.560.000. Kemudian ada pengurangan biaya jabatan yaitu 5% dikali dengan penghasilan bruto itu 7.560.000, maka hasilnya 378.000. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 50.000, kemudian dijumlahkan menjadi 428.000. Kemudian menghitung penghasilan neto 1 bulan dari 7.560.000 dikurangi dengan 428.000, maka hasilnya 7.132.000. Kemudian penghasilan neto 1 tahun yaitu 7.132.000 dikalikan dengan 12, maka hasilnya 85.584.000. Kemudian menghitung PTKP setahun yaitu K/2 dari WP pribadi sebesar 54 juta, WP kawinnya sebesar 4.500.000, kemudian tambahan 2 tanggungan sebesar 9 juta, maka dijumlah menjadi 67.500.000. Kemudian menghitung PKP setahun yaitu 85.584.000 dikurangi dengan 67.500.000, maka hasilnya 18.084.000. Kemudian menghitung PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali dengan 18.084.000, maka hasilnya 904.200. Kemudian
menghitung PPh pasal 21 per bulan, yaitu 904.200 dibagi dengan 12, maka hasilnya 75.350. Next, soal 3B. Bapak Taufik menikah dengan satu anak, bekerja pada PT Sejahtera pada tahun 2017, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1.500.000. PT Sejahtera membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan 3,7% dari gaji. Bapak Taufik membayar iuran pensiun sebesar 60.000 pada bulan Juni 2017. Selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 1 juta. Hitunglah PPh pasal 21 bulan Juni 2017 atas gaji atau upah yang harus dibayar Bapak Taufik tersebut. Penyelesaian, gaji sebulan yaitu 1.500.000 dikali dengan 4 minggu, maka hasilnya 6 juta. Kemudian ada penambahan yaitu bonus sebesar 1 juta, kemudian menghitung penghasilan bruto dari gaji sebulan 6 juta ditambah dengan bonus 1 juta, maka hasilnya 7 juta. Kemudian pengurangannya itu biaya jabatan 5% dikali dengan 7 juta, maka hasilnya 350.000. Kemudian iuran pensiun sebesar 60.000, maka dijumlah menjadi 410.000. Kemudian penghasilan neto 1 bulan itu dari 7 juta dikurangi dengan 410.000, maka hasilnya 6.590.000. Kemudian penghasilan neto 1 tahun yaitu 6.590.000 dikali dengan 12, maka hasilnya 79.080.000. Kemudian menghitung PTKP setahun yaitu K per 1 dari WP pribadi sebesar 54 juta, WPKW-nya sebesar 4.500.000, kemudian tambahan satu tanggungan yaitu 4.500.000, maka dijumlah menjadi 63 juta. Kemudian menghitung PKP 1 tahun yaitu 79.080.000 dikurangi dengan 63 juta sama dengan 16.080.000. Kemudian PH pasal 21 terutang yaitu 5% dikali dengan 16.080.000, maka hasilnya 804.000. Kemudian PPh pasal 21 per bulan yaitu 804.000 dibagi dengan 12, maka hasilnya 67.000. Kemudian PPh pasal 21 per minggunya yaitu 67.000 dibagi dengan 4, maka hasilnya 16.750. Next, soal terakhir, Bapak Wahyu pada tahun 2016 bekerja pada PT Indah sebagai karyawan tetap dengan gaji bulanan sebesar 8 juta. Dalam tahun yang bersangkutan, Bapak Wahyu juga menerima bonus dari perusahaan sebesar 3.500.000. Setiap bulan Bapak Wahyu membayar iuran pensiun sebesar 100.000 dan iuran jaminan hari tua 0,1% dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 atas bonus tersebut. Penyelesaiannya, PPh pasal 21 atas bonus yaitu gaji sebulan 8 juta dikali dengan 12, maka hasilnya 96 juta. Kemudian penambahan yaitu ada bonus sebesar 3.500.000, kemudian menghitung penghasilan bruto dari 96 juta ditambah dengan bonus 3.500.000, maka hasilnya 99.500.000. Kemudian pengurangan yaitu ada biaya jabatan 5% dikali dengan 99.500.000, maka hasilnya 4.975.000. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 100.000, kemudian ada iuran JHT 0,1% dikali dengan 96 juta, maka hasilnya 96.000, dijumlahkan menjadi 5.171.000. Kemudian menghitung penghasilan neto 1 tahun, yaitu 99.500.000 dikurangi dengan 5.171.000, maka hasilnya 94.329.000. Kemudian menghitung PTKP, yaitu TK per 0, yaitu hanya menghitung WP pribadinya saja, yaitu 54 juta. Kemudian menghitung PKP setahun, yaitu dari 94.329.000 dikurangi dengan 54 juta, maka hasilnya 40.329.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang, yaitu 5% dikali dengan 40.329.000, maka hasilnya 2.016.450. Kemudian menghitung PPh pasal 21 atas gaji. Gaji sebulan itu 8 juta dikali dengan 12, maka hasilnya 96 juta. Kemudian pengurangannya itu ada biaya jabatan 5% dikali dengan 96 juta, maka hasilnya 4.800.000. Kemudian iuran pensiun sebesar 100.000, iuran JHT 0,1% dikali dengan 96 juta, maka hasilnya 96.000. Jumlahnya dijumlahkan menjadi 4.996.000. Kemudian menghitung penghasilan neto sebulan, yaitu dari 96 juta dikurangi dengan 4.996.000, maka hasilnya itu 91.004.000. Kemudian menghitung PTKP-nya itu TK per 0, itu hanya WP pribadi saja, yaitu 54 juta.
Kemudian menghitung PKP setahunnya itu 91.004.000 dikurangi dengan 54 juta, maka hasilnya 37.004.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang itu dari 5% dikali dengan 37.004.000, maka hasilnya 1.850.200. Kemudian hasil akhir yaitu PPh pasal 21 bonus itu dari 2.016.450 dikurangi dengan 1.850.200, maka hasilnya 166.250. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.